Mari mengenal sejarah. Hai, saya Hadi. Kali ini kita akan bahas tentang sejarah, baik pengertian secara bahasa maupun secara makna. Menurut etimologi atau bahasa, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon kehidupan. Mungkin kamu bertanya, kenapa sejarah selalu dikaitkan dengan pohon? Sejarah diibaratkan seperti pohon, karena pohon terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan saling berkaitan, mulai dari akar, batang, daun, dan sampai ke buahnya. Semuanya itu nanti akan menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Sama seperti halnya dengan sejarah, pada setiap peristiwa sejarah yang terjadi juga saling berkaitan dan bisa mempengaruhi di masa yang akan datang. Penggunaan perumpamaan pohon menunjukkan bahwa sejarah memiliki permulaan bak akar, lalu bertumbuh dan berkembang dari tingkat yang masih sederhana ke tingkat yang lebih rumit. Sebagai contoh yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tidak didapatkan kita begitu saja, namun ada perjuangan-perjuangan sebelumnya, dimulai dari perjuangan bangsa Indonesia pada abad ke-20, dilanjutkan dengan perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang, dan akhirnya kita berhasil merdeka. Adapun pengertian kedua yaitu secara makna, sejarah diartikan sebagai aktivitas manusia pada masa lampau atau pada masa lalu. Baik, mari kita simak dulu apa kata para ahli terkait pengertian sejarah secara makna. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah adalah gambaran mengenai masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Hal sama juga disampaikan oleh Ibnu Khaldun, bahwa sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dan segala sebab akibatnya. Muhammad Ali mengartikan sejarah menjadi tiga, yaitu sejumlah perubahan-perubahan atau kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam kenyataan sekitar kita, atau cerita tentang perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Yang ketiga, ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Yang jadi pertanyaan, apakah semua aktivitas manusia pada masa lalu bisa dikategorikan sebagai sejarah? Tentu, harus ada pembatasan-pembatas yang bisa dikategorikan sebagai sejarah, yaitu yang pertama, peristiwa itu unik atau dia hanya terjadi hanya sekali seumur hidup. Yang kedua, peristiwa tersebut merupakan bagian penting dalam suatu masyarakat atau kelompok. Yang ketiga, peristiwa tersebut abadi dan tidak akan pernah berubah. Sebagai contoh, peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Peristiwa yang unik karena dia hanya terjadi sekali. Proklamasi kemerdekaan juga menjadi sangat penting karena ini adalah momen yang sangat sakral bagi bangsa Indonesia setelah dijajah oleh bangsa Belanda dan juga bangsa Jepang. Proklamasi kemerdekaan juga adalah peristiwa yang abadi. Dia tidak akan berubah, tidak akan lekang dimakan zaman, dan akan selalu tetap sama, dikenang oleh bangsa Indonesia. Setelah kamu memahami pengertian sejarah, baik secara bahasa maupun secara makna, dan juga memahami aktivitas-aktivitas apa saja di masa lampau yang bisa dikategorikan sebagai sejarah, kita akan masuk ke unsur yang kedua, yaitu unsur penting dalam sejarah. Untuk pembahasan materi ini akan kita bahas minggu depan. Jangan lupa banyak literasi, banyak membaca, dan juga mencari referensi-referensi lain. Terima kasih, saya Hadi.